Ya kenal. Siapa Bang? Itu yang anggota DPR. Kenal. Siapa Bang? Dia anggota Dewan DPR. Ya, kenal. Siapa dia? Anggota DPR. Enggak. Suka. Apa yang tahu? Itu yang tentang yang mic mati di DPR. Ya, suka. Apa berita tadi? Yang matiin mic ya? Mic. Ya. Perlu lakukan kajian-kajian dan menetapkan langkah-langkah yang tepat, formulasi. Ya, terima kasih Pak. Sudah habis waktunya 5 menit sidang dewannya. Puan Maharani kembali menjadi perbincangan belum lama ini. Hal tersebut lantaran Ketua DPR RI itu diduga mematikan mic saat anggota DPR RI dari fraksi Demokrat William Wandik sedang berbicara terkait ketidaksetujuan terhadap pemerintah lantaran menaikkan harga BBM. Ini bukan kali pertama Puan Maharani dituding mematikan mic saat anggota dewan berbicara. Puan Maharani memiliki nama lengkap Puan Maharani Nashyatra Kushala Devi, merupakan putri dari pasangan Megawati Soekarno Putri dan mendiang Taufik Kemas. Anak perempuan satu-satunya Megawati tersebut memiliki jejak politik yang moncer. Puan Maharani awalnya menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DPP PDIP pada 2008. Kemudian ia terpilih menjadi anggota DPR RI pada 2009. Puan kemudian ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia periode 2014 sampai 2019. Kemudian Puan Maharani menjadi Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Artinya, tidak ada jeda dalam aktivitas politik Puan Maharani sejak 2008 hingga saat ini. Puan selalu menempati posisi penting dan strategis, baik di partai, parlemen, dan pemerintahan. Artinya, Puan Maharani sudah memiliki pengalaman politik yang cukup banyak. Belakangan muncul kabar jika Puan Maharani akan ikut sebagai capres dalam Pilpres 2024. Meski PDIP belum memberikan keputusan, kabar tersebut semakin santer terdengar. Apalagi usai rakernas PDIP, Puan Maharani melakukan safari politik ke sejumlah pimpinan partai. Mulai dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian dilanjutkan bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Berlatar belakang silaturahmi, pertemuan politik dengan partai-partai 5 besar dalam parlemen saat ini sangat penting dan strategis. Ini sebetulnya adalah bagian dari upaya untuk meracik elektoral beliau. Nah, meracik elektoral itu kan ada 3 level. Bagaimana pertama level untuk memperkenalkan dirinya supaya orang kenal itu pada tingkat popularitas. Nanti kalau orang kenal ada 2 kemungkinan, ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, yang level ketiga yang suka tadi ada kemungkinan untuk memilih beliau, itu disebut dengan elektabilitas. Secara elektabilitas di berbagai lembaga survei, Puan Maharani tergolong tidak diperhitungkan. Sebab angkanya masih sekitar 1%, seperti hasil survei LSI Agustus 2021. Elektabilitas Puan Maharani hanya mencapai 1,3%. Angka tersebut merangkak naik pada survei yang dilakukan LSI pada April 2022. Angkanya sudah mencapai 3,1%. Sementara itu, usai melakukan safari politik, elektabilitas Puan Maharani menurut survei Kedai Kopi meningkat hingga mencapai angka 9,6%. Puan masuk 4 besar elektabilitas bakal Capres 2024 di bawah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Terbaru, dalam simulasi Capres dan Cawapres yang dilakukan Vox Populi, pasangan Anies Baswedan dan Puan Maharani berada di urutan teratas. Kalau kita bicara tentang kans peluangnya Mbak Puan Maharani, tentu beliau punya tiket eksklusif. Tiket yang sebetulnya tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Mbak Puan. Bisa dengan satu partai, dengan partainya sendiri, ketua umumnya adalah ibunya sendiri, ibu kandungnya. Tentu untuk beliau diusung sebagai calon presiden atau kandidasi dari partai PDI,
Perjuangan, itu tentu peluang beliau lebih besar. Nah, apakah kemudian positioning sebagai capres atau sebagai cawapres, itu kan kemudian nanti akan terjadi konsensus, dialektika, atau perenungan istilahnya di partai politik. Kenaikan elektabilitas Puan Maharani tersebut mungkin saja menunjukkan tanda-tanda Puan Maharani bakal maju sebagai bakal capres 2024. Jika sudah begitu, apa saja kekuatan Puan Maharani? Pengen jadi DPR yang lebih baik aja kali ya. Semoga harga BBM bisa normal kembali. Ya, harapin semoga bisa jadi lebih baik lagi dah ke depannya. Indonesia bisa lebih baik lagi. Dalam pemilihan umum legislatif 2009, Puan Maharani mengantongi 242.504 suara, yang merupakan kedua terbanyak pemilu legislatif saat itu. Begitu pula saat pemilihan selanjutnya, suara Puan melejit menjadi 326.927 suara dan menempatkan dirinya pada posisi kedua perolehan suara terbanyak dari anggota legislatif di Indonesia. Artinya, basis pendukung Puan Maharani sudah terbentuk. Belakangan, ramai pula bentuk dukungan untuk Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Puan juga merupakan sosok yang sukses, mengupayakan pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang. Bukan hanya perkara elektabilitas, kepala negara perempuan di dunia pun menjadi bahan langka. Di Indonesia sendiri, satu-satunya presiden perempuan pernah dijabat Megawati Soekarno Putri. Itu pun bukan dari hasil pemilihan umum, namun melalui mekanisme kepala pemerintahan setelah Presiden Gus Dur dimakzulkan MPR RI kala pada Juli 2001. Dengan adanya nama Puan Maharani, isu tentang kepala negara seorang perempuan boleh jadi merupakan sebuah keuntungan bagi Puan. Beliau adalah perempuan pertama yang bisa menjadi calon presiden. Nah, itu sudah hal nilai tawar yang luar biasa. Nah, soal kalah, soal menang kan itu soal nanti ya, pertarungan. Karena kita, menurut saya setelah Ibu Megawati belum ada calon presiden perempuan yang menurut saya cukup bagus ke depannya. Cuma di Indonesia itu kan kayak ada ulama yang belum setuju kepemimpinan perempuan. Tetapi konteks masyarakat menurut saya tidak mau terjebak juga soal perempuan dan laki-laki. Tetapi bagi mereka adalah soal kompetensi, kapasitas. Tetapi memang peluangnya itu ada, tapi agak berat ketika memang beliau tidak punya modal elektabilitas gitu yang cukup tinggi. Selain memiliki kekuatan, namun Puan Maharani pun kerap menjadi bulan-bulanan di media sosial. Hal tersebut lantaran beberapa kali Puan Maharani diduga mematikan mic saat sidang di Gedung Wakil Rakyat. Hal lainnya, Puan juga dianggap berubah sejak mendapat jabatan Ketua DPR RI dan PDIP memperoleh suara terbanyak di Pileg 2019 saat partainya menjadi oposisi. Puan merupakan salah satu sosok yang menolak kenaikan harga BBM di era kepemimpinan SBY. Ya, memang ketika Mbak Puan mematikan mic itu memang problem yang menurut saya kurang tepat, kurang pas ya. Sehingga terkesan beliau sebagai bukan tokoh demokratis. Itu yang menjadi downgrade terhadap beliau. Tapi seiring berjalannya waktu mestinya beliau lebih negarawan, lebih bisa menampakkan panggung depan bahwa beliau itu mengayomi, bisa berdialektika, bisa berbeda pandangan, pendapat, tidak memaksakan. Dalam bahasa saya itu pokoknya, tapi orang lain nggak dianggap, itu nggak bagus sebetulnya dalam demokrasi kita. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, setiap warga negara Indonesia dapat dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Puan Maharani pun dapat dicalonkan. Sebagai kader partai, tentunya tidak sulit bagi Puan untuk mendapatkan dukungan. PDIP sebagai partai tempat Puan bernaung, sepertinya juga memberikan jalan bagi Putri Megawati Soekarno Putri itu untuk melenggang di Pilpres 2024. Hal yang menjadi sorotan adalah dengan tidak bolehnya PDIP membahas capres di Pilpres 2024 meski Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang baik. Jadi dalam konteks ini untuk sebagai kandidasi, Puan itu punya peluang dari klaster termasuk kader partai yang punya ideologi bagus, yang mengakar di partai politik.
beliau punya juga pernah jadi menteri, ya pernah ketua DPR. Jadi peluang beliau tuh ada. Tetapi soal kemudian bertarung beliau untuk menang belum tentu, karena pertarungan itu adalah memenangkan hati rakyat ya.